Tidak banyak orang yang memang memprogramkan dalam memanage harta dan keuangannya 10% untuk kepentingan gereja. Kalau saya mengatakan tidak banyak, ada loh. Dan ketika itu menjadi sangat menonjol karena dia memberikan 10% itu berarti sangat banyak. Saya dekati dan saya tanya, bagaimana prinsipmu kok kamu rela memberikan 10% dari penghasilanmu untuk perkembangan gereja? Dia malu dan sebenarnya tidak mau cerita. Dia selalu hanya mengatakan, ini Tuhan yang menitipkan Romo, ini titipan Tuhan Romo. Tetapi ketika saya desak untuk berikan aku kesaksianmu supaya aku ya mudeng, lalu dia mulai mengutip kitab suci dari Perjanjian Lama, kitab Amsal, kitab Imamat, kitab Ulangan yang menyatakan memang perpuluhan atau persembahan bagi Tuhan. Dan dia mengatakan itu nomor 1. Nomor kedua, ini penting bagi kami keluarga. Apa yang kami peroleh itu bukan milik kami, tetapi itu milik Tuhan. Jadi sebenarnya keliru kalau orang mengatakan seseorang mempersembahkan perpuluhan, karena dia bukan pemilik harta itu, penghasilan itu, gaji itu, upah itu katanya. Tuhan menitipkan kepada saya, kepada keluarga, titip. Dan kemudian saya mengembalikan, bahkan tidak semua. Hanya perpuluhan milik Tuhan aku kembalikan. Tuhan, ini milikmu. Jadi kami tidak kehilangan 10% dari penghasilan kami, Romo. Kami tidak kehilangan 1/10 dari apa yang kami peroleh untuk diri kami sendiri. Tetapi sungguh Tuhan itu datang dan menitipkan, ini aku titip kepadamu, tolong dikelola dengan baik. Dan pertama-tama saya kemudian mengembalikan pada Tuhan sejumlah itu. Dan yang ketiga, ini yang berkaitan dengan firman hari ini. Romo, mukjizat Tuhan 5 roti 2 ikan sungguh dahsyat. Ketika ada 5.000 orang laki-laki dan belum perempuan dan anak-anak, karena perempuan dan anak-anak, maaf, pada zaman itu terhitung sebagai harta kekayaan, jadi tidak dihitung. Mestinya 5 roti dan 2 ikan untuk ribuan, pasti tidak cukup semua orang tahu cara berhitung. Nyatanya hidup itu penuh mukjizat. Kami tidak pernah menduga bahwa bisa menyekolahkan anak, bisa kredit rumah, bisa mengembangkan usaha seperti ini. Kalau bukan Tuhan, pasti tidak terjadi. Dan saya mengangguk-angguk karena saya berpikir, iya ya, banyak dari antara kita tidak menduga bahwa ternyata bisa. Nyatanya bisa ketika melibatkan Tuhan untuk mewujudkan sesuatu. Dan dia menghayati prinsip 5 roti 2 ikan. Aku tidak mempunyai seberapa, tetapi kalau aku dan keluarga ini mempersembahkan kepada Tuhan dengan ikhlas, Tuhan memberikan berlimpah. Dan kami tidak pernah berkekurangan karenanya. Bacaan pertama hari ini diambil dari 2 raja-raja, menceritakan seorang yang datang kepada abdi Allah bernama Elisa, Nabi Elisa, dengan membawa persembahan yang kurang lebih cukup untuk makan Nabi Elisa tok. Tetapi ketika utusan itu datang, Elisa mengatakan, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan.
Dan si utusan itu melihat, 100 wong, 100 orang. Lalu segera dia mengatakan, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Lalu jawab Elisa, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan masih ada sisanya sesuai dengan sabda Tuhan. Hebat ya, meyakini bahwa sesuatu yang tidak seberapa yang aku miliki, tetapi aku relakan untuk aku bagikan kepada mereka yang jauh lebih berkekurangan, lebih membutuhkan. Tuhan akan memelihara aku. Minggu lalu saya bercerita, ada seorang keluarga yang khawatir akan COVID, kemudian ia membeli tabung gas oksigen untuk keluarganya sendiri, untuk keamanan, beli 2. Kemudian yang terjadi ketika mereka sudah merasa aman karena ada tabung, ada orang lain yang terkena COVID dan dia tidak sampai hati untuk tetap keep, untuk menahan tabung oksigen itu untuk dirinya sendiri, untuk berjaga-jaga. Tetapi tabung itu kemudian diberikan kepada yang membutuhkan. Ia cari lagi di toko dan di apotek, sudah tidak ada. Tetapi kita yakin bahwa Allah memelihara keluarga itu. Allah menjaga, karena Allah selalu menyiapkan berkat pada siapapun yang rela untuk berbagi dan murah hati. Saudari-saudara, dalam konteks ini betapa kita malu ketika kita membeli sebanyak dan selengkap mungkin vitamin, itu baik. Tetapi kalau nanti wong liya sing butuh wae ora komanan, mergo ditimbun karena kekhawatiran, kuwi sing aku panjenengan kudu merefleksikan bersama. Apa ya kudu ngono? Panik buying ya. Susu cap tertentu apa beruang itu, wah itu sangat hebat untuk mencegah virus corona. Semua orang membeli secara banyak dan berlebihan untuk dirinya, sementara orang yang butuh untuk harian dan memang cocok dengan produk itu menjadi tidak punya kesempatan. Dan kalau mau mencari, sudah harga yang sangat tinggi. Saudari-saudara, atas kecenderungan semacam itu, saya dan Anda terus-menerus diingatkan untuk satu, tidak tamak, tidak murka, tidak memikirkan hanya untuk diri sendiri. Ini nomor 1 untuk refleksi kita. Nomor 2, kita diundang secara proporsional untuk terus memberi perhatian, mengambil bagian dalam pemulihan bencana bersama ini, sehingga mereka yang membutuhkan sungguh bisa diselamatkan berkat kemurahan hatiku, kemurahan hatimu, kemurahan hati kita dalam berbagi. Tuhan memanggil Anda. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya kita, yang dikandung dari Roh, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga,